Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Alfakar Audio guys ya. Oke guys, di kesempatan video ini saya akan mengulas ya atau belajar bersama ya cara kerja kamera parkir pada mobil dan cara perbaikannya. Oke guys, di video ini saya akan menanggapi tentang banyaknya pertanyaan ya di video saya yang nomor 4 ya, video membahas kamera mati pada mobil Avanza kalau nggak salah judulnya. Di situ banyak pertanyaan ya, ini kendala rusak signal ada katanya, gambar tidak ada katanya. Pas di sini ada yang no signal ataupun banyaklah kendalanya, kamera tidak menyala ataupun kabel signalnya terkendala. Oke guys, di video ini ya saya akan mengulas dulu ya cara kerjanya dulu, maka biar kita ini ya bisa menganalisa ya. Kalau kita sudah tahu cara kerjanya pasti kita akan mudah ya menganalisanya ya, karena dalam pepatah juga bisa dikatakan ya, tak kenal maka tak sayang ya. Berlaku juga pada ini ya, equipment ini ya, cara kerjanya juga. Makanya kita harus paham dulu cara kerjanya, baru kita ke perbaikan ya guys ya. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan cara kerja ya, tak bosannya saya mengingatkan ya untuk membantu channel saya membangun channel ini dengan cara like and subscribe ya di video ini. Oke, saya tunggu dalam hitungan 4, 1, 2, 3, 4. Oke, saya anggap Anda sudah subscribe channel ini guys ya. Oke, kita sebelum ke cara kerja ini ya, kita harus tahu dulu ya equipment apa aja yang ada di kamera ini ya. Oke, di nomor 1 ada head unit ya guys ya. Head unit di sini, head unit yang harus monitor ya, yang sudah double din, yang monitor ya, monitor layar TV khususnya, dan sudah dilengkapi juga fitur input kamera ya. Input kamera yang di sini ada rear kamera, yang terbaru juga ada front kamera, dan yang di samping kamera juga ada ya. Semakin pesat ya perkembangan sekarang ya. Oke, yang kedua optik kamera ya guys ya. Di sini optik kamera ini ya, optik ya. Ini optik kamera, yang dibilang optik kamera, dan yang ini 4 ini adalah LED ya, lampu ya, lampu LED untuk membantu penerangan ya guys ya. Dan yang ketiga kamera dan jack 12 volt. Ini masih di kamera ya letaknya ini. Ini di sini ada optik dan di sini ada ini ya, jack ya. Ini jacknya untuk outputnya guys ya. Output mengirim gambar ya ke head unit, dan di sini jack 12 volt maksudnya ini untuk power ya, power input ke kamera ya. Untuk mengaktifkan kamera kita masuk ini ya, jack 12 volt ini. Dan yang keempat jack RCA kabel to head unit, maksudnya ini guys ya, sini ini yang dimaksud kabel jack RCA to head unitnya ini ya. Ini dari kamera, dan yang sini ke head unit ya guys ya. Karena di sini kisaran kurang lebih 7 meter ya panjang guys ya. Dan di sini kenapa ada kabel ini? Oke, kita nanti bahas setelah kita membahas cara kerjanya guys ya. Dan yang kelima soket kabel kamera tegangan 12 volt. Ini beda lagi nih guys ya. Yang di sini 12 voltnya ya. Di sini kita mengambil tegangan 12 volt, kita ikut lampu yang di sini ya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan cara kerja dulu guys ya. Yang tadi saya sudah sampaikan kamera ya, jenis apa equipment yang di kamera. Oke, kita langsung ke cara kerja guys ya. Oke, pada prinsipnya cara kerja si kamera ini ya, dia ketika mundur si kamera mengirim signal ya, mengirim signal gambar ke head unit ini ya, sehingga si head unit ini dengan fiturnya auto dia menampilkan layar begini ya, layar ini layar belakang ya, di belakang ketika kita mundur. Oke, jadi begini guys ya, satu persatu. Di sini kita kamera ya. Kamera ini dia akan aktif jika sudah teraliri ya listrik ya, teraliri tegangan 12 volt di sini. Oke, nanti gambarnya kurang jelas tadi. Di sini teraliri tegangan 12 volt
maka di sini dia akan mengirim signal ke sini ya. Di sini kita 12 volt rata-rata pemasangan kamera di mobil sini ya. Di belakang sini biasanya dekat plat nomor ya. Di sini ada lampu parkir ya atau lampu mundur. Di sini kita mengikutkan ya si tegangan 12 volt ini mengikutkan ke lampu mundur ini ya. Kita tarik kabel, menyambungkan kabel sini ke jalur kamera ya, ke jack ini yang tadi yang dimaksud ini, ke jack ini masuk ya, ini ke lampu ya. Ini yang hitam ke negatif atau grounding, yang ini ke positif ya, yang 12 volt sini. Ini masuk ke kamera, dan yang dimaksud cek kamera RCA ya, to head unit ini ya. Tuh lampu tadi udah diikutkan ya, yang di belakang lampu sini kita ikutkan ya salah satu kutub ini ya, positif ya. Ini kabel yang satu ini fungsinya positif ya, ini ikutin sini ya, positif. Fungsinya ini untuk mengirim signal ya, untuk mengaktifkan fitur kamera ya. Yang di sini ini yang peruntukan untuk di head unit ya. Taruhlah kita di sini untuk signal kabel head unit ini kan ya, ini ya soket head unitnya ya. Di sini kita pakai yang warna biru strip putih ya, yang 12 voltnya kita di sini. Oke, dan di sini sesudah kita menyambung kabel, oke, jalur sini ya. Di sini si kamera sini sinyal ininya yang dimaksud RCA ya, cek RCA. Maksud di RCA sini dia berfungsi untuk mengirimkan sinyal ya, sinyal input gambar ya ke head unit. Ini dari output si kamera masuk ke input head unit. Di sini kita masuk si kamera ini ya, ini oke, ini ya masuk kamera. Terus yang di sini kita tegangan, yang di sini kita tegangan tadi ya. Oh kebetulan ini udah nyala ya, masih ada tegangan. Ini kamera. Oke, ini ya jenis kamera beda-beda ya. Ini ada yang ada LED, ada yang tidak ada LED, ada yang inframerah merah juga, ada yang baru. Oke, sesudah ini yang ini masuk ke head unit ya. Di sini ada soket head unitnya. Oke, saya tampilkan soketnya saja ya. Ini head unitnya dari belakang. Kita cari yang di sini input kamera. Input kamera kadang di sini ada ya, tapi input kamera tiap head unit berbeda keterangannya ya. Yang di sini ada yang input kamera, ada RCA ya, jadi rear kamera ya, ada yang kamera rear, parkir, yang di sini ya ceknya ya berbeda-beda ya. Dan di sini kita sudah pasang soket tadi ya. Oke guys, jadi begini ya cara kerjanya ya. Ini mundur, ini mengirim sinyal, sini kamera nyala, dan sini mengirim sinyal ke head unit, ini menyala, dan sini menyala. Oke guys, sesudah ini ya, paham ya sampai di sini? Oke, ketika paham kita ya. Dan di sini juga ada tampilan nih ya guys ya, di layar monitor ini guys ada tampilan di sini ada garis ya. Di sini kalau nggak salah pada umumnya ya, si kamera akan menampilkan tampilan ini, garis ini ya. Garis di sini merah, dan di sini kuning, dan di sini hijau. Mungkin ada sebagian yang belum paham ya untuk fungsi ini apa sih ya. Garis merah, kuning, hijau ini ya. Bukan pelangi tapi ini guys ya. Ini garis ya. Jadi di sini fungsionalnya ya untuk menentukan arah ya, jarak ya. Itu sih tergantung kita dari settingannya ya. Kalau biasa kita setting di bengkel sini, kita ini untuk merah ini jarak yang sudah mepet ya, sekitar setengah meter, dan di sini kita sekitar 1 meter. Yang di kuning ya, yang di hijau kisaran 2 meteran ya guys ya. Ini untuk settingannya ya, kita bisa setting ya sesuai keinginan kita sendiri. Oke, kita lanjut ke permasalahannya ya, langsung cara perbaikinya. Jadi yang satu dulu ya, poin 1 head unit ya. Oke guys, di head unit ini ada ya
Untuk yang head unit dulu ataupun untuk head unit Pioneer ataupun Kenwood, dia ada ya peraturannya di situ. Si kamera parkir ini bisa diaktifkan, kadang bisa dinonaktifkan ya. Jadi kita jangan langsung ke kamera dulu ataupun optik ataupun bagian lainnya dulu. Kita di head unitnya dulu aja dulu ya untuk analisanya. Apakah si head unit ini benar, dia ada kendala atau tidak pada settingannya ya guys ya. Di head unitnya ataupun kita masuk ke sini ya. Di jalur cek sininya ada yang salah atau tidak ya kita di sini ya. Biasanya di sini udah ada ya keterangannya ya di sini ya. Keterangan untuk wiringnya sudah ada di sini ya. Kita tinggal baca setiap head unit sudah pasti ada ini ya. Dan kita juga jangan sampai keliru untuk input kabel ini ya, kabel signal yang 12 volt yang ke head unit ya, yang dari lampu belakang ya. Oke, untuk kedua optik ya. Di sini optik secara kasat mata kita bisa lihat ya kondisi dia masih bagus atau tidak. Di sini masih bagus ini ya. Dan untuk optik ini si kamera kita bisa lihat juga di sini ya, dia menyala atau tidak ya. Kalau dia mati ini tidak menyala ya pada umumnya ya. Tapi kadang ada juga yang kerusakan ini menyala tapi tidak ada gambar. Tidak apa itu sudah dipastikan ya dari kameranya. Ini contoh ya, ada contoh ya. Ini optiknya rusak ya, kamera optiknya rusak. Ini sudah ada contoh nih. Ini kameranya udah burem ini ya. Kamera optiknya udah burem. Optiknya udah burem sekali optiknya ini ya. Oke, ini contoh yang optiknya. Dan yang ketiga ya, kamera jack ya 12 volt. Oke, kita cek di sininya. Di sini kita ada nggak si tegangan yang ke sini. Dan biasa juga kadang menemukan kerusakan di sini ya, putus dia di kabel solder sini ya, untuk kabel ini ya, kabel kamera dan jack 12 volt ini. Dan ketiga, jack RCA ya. Oke, di sini kita jack RCA sini ya. Untuk menganalisa kerusakannya, kita ini dulu ya, continuity dulu ini ya. Sini antara kutub ini kan ini kita jadikan satu, kita continuity apakah ini nyambung atau tidak. Kalau ibarat nyambung itu masih oke ya, masih bagus ya. Atau kalau kita setelah cek ini tidak menyambung, oke, bisa di ini artikan si kabel jacknya ini RCA-nya ini ya rusak ya atau korosi ya banyakannya. Dan yang kedua juga kita cek tegangannya di sini ya, tegangan 12 voltnya ini. Jadi masuk enggak ketika kita mundurkan, ini ada nggak menyala nggak si 12 volt yang ke head unit. Oke, kita lanjut ke soket kabel kamera tegangan 12 volt ya, ini ya. Oke, di sini juga kita cek juga ya, apakah di sini sudah ada tegangan atau tidak. Di sini kita cek ya, di sini kita pakai multitester. Sini kita cek apakah tegangannya ada. Di sini nyala ya, kalau ini nyala ya. Oke guys, mungkin untuk lebih detailnya lagi saya akan buatkan videonya lagi untuk analisa kerusakannya. Mungkin kalau di video ini saya hanya ini ya, mengenalkan cara kerjanya dulu dan mengenalkan equipment yang ada di kamera ya. Langsung tes langsung ya kamera di ya, cara kerjanya dia. Oke, kebetulan yang tipe ini tadi ada kendala ya, ada masalah di sini di dalam PCB-nya sini. Saya ganti yang tipe ini ya kameranya ya. Ini lebih bagus ya. Oke, kita tes di sini. Kita ya sudah ya, kabel sini sudah masuk, sini yang RCA atau head unit sudah masuk, dan kabel sini sudah saya masukkan ke jalur signal ya, signal 12 volt untuk mengaktifkan fiturnya. Dan yang di sini kita ikut ke sini ya, yang tadi ini simulasi untuk lampu belakang ya. Oke, di sini kita 12 voltnya ya, mau grounding. Kita tes langsung, sini dimasukkan ya. Oke, maka akan berubah ya layar. Oke, ini ya tampilan lihat unitnya, kameranya.
Oke, nah, kita keringkan lagi, coba arahkan ya. Nah, ini saya pelan ya. Nah, di sini ke peralatan. Oke, di sini bisa lagi juga ya, depan ya kamera ya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat dan cukup jelas, cukup bisa mudah dipahami. Jika ada saran ya atau kritik, silakan komentar di bawah kolom komentar di bawah ini ya guys ya. Dan jangan lupa guys, tak bosannya juga saya mengingatkan untuk like and subscribe channel ini guys, agar saya lebih semangat dalam membangun channel ini, dalam menginformasikan seputar car audio dan permasalahannya sering. Oke guys, sekian dulu guys ya informasi dari saya seputar cara kerja kamera parkir dan cara perbaikannya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalam.